Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Gotti. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang dirilis pada tahun 2018, menceritakan tentang kehidupan seorang gangster yang bernama Gotti. Pada masa kejayaannya, Gotti memang termasuk salah satu bos mafia paling berpengaruh dan ditakuti di Amerika. Meskipun demikian, Gotti juga sangat dicintai banyak orang. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan seorang yang bernama John Gotti. Dia menceritakan kejahatannya selama 3 dekade di New York City. Dimulai sejak tahun 1973. Gotti muda ditugaskan oleh Angelo Della Croce dari keluarga Gambino, yaitu untuk membunuh gangster yang bernama James McBratney yang diyakini bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan keponakan bos Carlo Gambino. Gotti dan anak buahnya datang ke sebuah bar di mana James sedang minum-minum. Kemudian dua anak buahnya beraksi terlebih dahulu menyerang James. Lalu Gotti yang membunuh James di bar itu. Berpindah ke tahun 1999, Gotti dirawat di Pusat Medis Amerika Serikat khusus tahanan federal di daerah Springfield. Gotti dirawat di sana karena didiagnosis menderita kanker tenggorokan. Diperlihatkan juga Gotti bertemu dengan putranya John Junior Gotti. Di situ anaknya akan melakukan banding untuk mengajukan permohonan pembebasan Gotti. Lalu kembali ke tahun 1973. Gotti diidentifikasi sebagai pembunuh James dan dijatuhi hukuman 4 tahun di Green Haven. Istri dan anaknya pergi menjenguknya dengan rasa prihatin. Akan tetapi karena pengaruh keluarga Gambino, dia diizinkan untuk pergi dengan alasan cuti medis. Tapi nyatanya dia kembali melakukan bisnis kriminal. Gotti juga diberi tugas untuk membunuh lawan dari bosnya. Setelah ia melakukan pembunuhan itu, ia kembali ke penjara. Kemudian Gotti dipindahkan ke Lewisburg dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1975 setelah menjalani hukuman hanya 2 tahun. Setelah bebas, Gotti kembali ke keluarganya. Tahun 1979, Gotti hidup bersama dengan istrinya Victoria dan anak-anaknya di rumah baru mereka di Hawaii Queen. Gotti berusaha keras untuk menjadi seorang gangster profesional. Putra pertamanya yang bernama Junior berhasil lolos masuk akademi kepolisian setempat. Kemudian Angelo Ruggero datang ke rumah Gotti. Ia adalah teman dan rekan kerja Gotti yang paling setia. Dia juga sangat akrab dengan keluarga Gotti. Kedatangan Angelo untuk mengajak Gotti melakukan suatu pekerjaan. Putra tertua Gotti yaitu Junior sudah berada di asrama Akademi Militer New York. Pada saat Junior bersama teman-temannya sedang menonton berita tentang Gotti, teman-temannya mengajaknya. Sementara Gotti, Angelo, dan beberapa anak buahnya pergi ke sebuah klub untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah itu mereka keluar dan berjalan-jalan di dalam kota. Gotti menyapa warga sipil yang ia temui di jalan. Gotti terkenal sebagai gangster yang mempunyai hati nurani, dan ia sangat akrab dengan warga sipil. Saat pulang, dia mendapati anaknya di rumah. Ternyata Junior dikeluarkan dari akademi karena memukuli temannya untuk membela ayahnya. Junior memutuskan ingin bergabung dengan ayahnya dan merasa tidak cocok menjadi polisi. Malam harinya di sebuah bar, Gotti bertemu dengan Della Croce. Di saat itu Della Croce mengatakan akan melakukan kerjasama dengan gangster Frank De Chico. Di sana Gotti melihat anak buah keluarga De Chico yang bernama Anthony Casso. Gotti tidak percaya pada anak buahnya itu. Pada tahun 1980-an, putra Gotti yang berusia 12 tahun bernama Frank sedang bermain menggunakan motornya. Lalu tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil milik tetangga Gotti. Mereka semua kaget dan membawa Frank ke rumah sakit, namun naas, nyawa Frank tidak bisa tertolong. Frank meninggal dan semua keluarga menjadi sedih. Gotti pun sedih, tapi ia tidak menunjukkannya kepada keluarganya. Ia pergi menangis sendiri, tapi Junior melihatnya. Sementara istrinya Victoria sangat terpukul dan seperti akan stres berat. Ia merasa Frank masih ada, dan Gotti berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Gotti menemui anak buahnya. Tapi Angelo ternyata sudah menyelidiki tentang tetangganya itu. Lalu beberapa hari kemudian muncul berita kejadian penabrakan anak Gotti di televisi.
Di situ juga dijelaskan bahwa tiba-tiba orang yang menabrak anak Gotti itu hilang mendadak dengan cara diculik. Para saksi yang melihat itu dibuat diam, tak berani untuk bersaksi. Ini membuat keluarga Gambino semakin diawasi oleh polisi. Saat itu kepemimpinan akan pindah ke tangan Paul Castellano. Tetapi Gotti tidak yakin bahwa Paul Castellano pantas untuk memimpin karena ia terlalu lemah menurutnya. Suatu malam, Junior pergi ke bar bersama teman-temannya. Mereka terlibat suatu perkelahian di bar itu dan membuat seorang pria mati. Sebenarnya bukan Junior yang melakukannya, tapi temannya. Gotti yang mendengar kejadian itu sangat marah. Ia pulang ke rumah kemudian memukuli Junior. Agen federal mempublikasikan rekaman yang menggemparkan, yaitu percakapan telepon antara Gotti dan keluarga Gambino yang disadap oleh FBI. Percakapan itu berisi tentang pertemuan keluarga Gambino dan Gotti yang mengungkapkan keterlibatan Gotti dalam pemerasan tenaga kerja. Gotti dibawa ke sidang dan di situ terungkap bahwa rekan dekatnya, Wilfred Johnson, adalah seorang informan. Gotti bisa bebas dari hukuman itu karena kurangnya bukti dan data yang ada. Setelah kebebasannya, ia mengadakan suatu pesta kembang api. Mereka semua bersenang-senang di pesta itu. Lalu Junior bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Kim. Mereka saling bertukar cerita dan bersenang-senang. Berikutnya Gotti berbicara dengan Dela Cross mengenai Wilfred yang sudah mengkhianati mereka. Gotti tidak keberatan kalau Wilfred dibunuh karena pengkhianatan yang sudah dilakukannya. Gotti juga berujar bahwa Paul Castellano mungkin akan merombak kembali keluarga Gambino dan mungkin saja akan membubarkan Gotti dan anak buahnya karena Gotti tidak setuju Castellano sebagai pemimpin. Di situ Dela Cross memberi ide pada Gotti untuk mendapatkan persetujuan dari 5 keluarga besar gangster untuk melenyapkan Castellano. Tapi sebelum itu terjadi, Dela Cross jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Gotti sangat sedih dan ia terus mengingat kata-kata terakhir dari Dela Cross. Pada tanggal 16 Desember tahun 1985, Gotti mengumpulkan anak buahnya dan merencanakan untuk membunuh Castellano. Mereka sudah mengatur rencana. Gotti dan anak buahnya mendengar kabar bahwa Castellano sedang berada di sebuah restoran steak di New York City. Gotti datang bersama anak buahnya di restoran itu, lalu Gotti menembaki Castellano sampai mati. Berita meninggalnya Castellano menyebar di berita-berita televisi. Para kelompok geng mafia sudah berkumpul. Mereka membicarakan akan menyelidiki siapa yang membunuh Castellano. Di situ juga ada Gotti. Mereka tidak tahu bahwa pembunuhnya adalah Gotti bersama anak buahnya. Malahan dalam pertemuan itu, Gotti diangkat menjadi pemimpin baru mereka. Lalu Gotti memulai membagi-bagi tugas pada bawahannya menurut wilayahnya. Dan sekarang Gotti disebut sebagai The New Godfather. Lalu Dechiko terbunuh oleh bom mobil. Menurut Angelo, bom itu pasti ditujukan untuk Gotti. Angelo bertindak cepat untuk menyelamatkan Gotti dari bom itu. Ia menyuruh seseorang menyerang Casso, tapi Casso selamat dari serangan yang membabi buta. Dan ia menangkap pembunuh bayaran itu. Casso menyiksanya untuk mengungkapkan siapa yang mengirimnya. Pembunuh itu mengaku yang mengirimnya adalah Angelo. Lalu sebagai bos Angelo, Gotti berdamai dengan Gigante yang merupakan bos dari Casso. Gigante mengatakan bahwa Angelo melakukan balas dendam yang sembrono tanpa ada bukti. Di situ, Gotti membela Angelo, tapi Gigante menunjukkan bukti-bukti bahwa Angelo ingin melenyapkan mereka. Gotti menjadi marah, ia kembali ke markasnya dan menemui Angelo. Ia bertanya alasannya melakukan itu, dan Angelo menjawab bahwa ia hanya ingin melindungi Gotti. Tetapi tindakan yang dia lakukan telah membuat segala sesuatunya menjadi kacau. Gotti mengusir Angelo dan memintanya tidak kembali lagi ke markas mereka. Angelo menjadi sangat sedih, begitu juga dengan Gotti dan yang lainnya. Tapi Junior diam-diam memohon agar Angelo tidak meninggalkan ayahnya. Angelo hanya mengatakan bahwa ia tidak boleh menentang perintah dari ayahnya. Sesampainya di rumah, ia memohon ayahnya memberi kesempatan kepada Angelo. Tapi Gotti tidak bisa, karena itu sudah menyangkut kepentingan banyak kelompok. Ayahnya meminta Junior untuk menerima itu. Kemudian Gotti mengikuti sidang untuk ketiga kalinya, dan ia lolos dari tuntutan ketiga kalinya juga. Gotti dijuluki dengan nama Godfather oleh para wartawan, karena tampaknya Gotti tidak dapat tersentuh oleh hukum. Junior akhirnya menawarkan diri untuk dilantik sebagai anggota dari gangster. Ia mengambil sumpah disaksikan para petinggi mafia. Setelah itu ia menjadi anak buah dari Gotti, dan Gotti mulai mengajarkan peraturan dan cara mafia itu bekerja. Sekitar setahun berlalu, Gotti mendengar kabar bahwa Angelo meninggal karena kanker. Ia pergi ke kuburan Angelo untuk memberi penghormatan terakhir dan meminta maaf atas semua perbuatannya kepada Angelo sebelumnya.
Kini Junior menjadi orang kaya dalam keluarga Gambino. Lalu ia menikah pada tahun 1990. Ia mengadakan pesta yang sangat meriah dan mengundang rekan-rekan mereka. Junior bersama istrinya terlihat bahagia, begitu juga Gotti dan Victoria. Namun Gotti harus diadili lagi untuk keempat kalinya. Kali ini Gotti didakwa mengatur pembunuhan Castellano dan jaksa berharap kebenaran akan keluar dari mulut Gotti sendiri. Seseorang yang bernama Sammy Gravano bersaksi melawan Gotti, hingga Gotti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah diumumkan melalui pers tentang status Gotti sebagai tahanan, banyak orang yang berdemo menentang itu. Mereka menyatakan bahwa polisi menggunakan saksi palsu, tetapi ada juga yang percaya pada kesaksian Sammy. Keadaan menjadi kacau di luar sana. Junior menargetkan Sammy untuk dibunuh. Mengetahui hal itu dari halaman depan koran, Victoria pergi ke penjara dan memarahi Gotti karena membawa anaknya pada situasi seperti sekarang ini. Tapi Gotti tidak bisa berbuat apa-apa. Junior mengambil alih kendali organisasi gangster. Ia memimpin anak buahnya memberantas kejahatan yang ada. Beberapa anggota keluarga terbunuh serta para pemimpin-pemimpin tertangkap. Akhirnya Junior juga ditahan pada tahun 1998. Anak dan istrinya sedih dan menangis saat melihat Junior harus ditangkap. Sementara itu, Gotti dioperasi karena pembengkakan di lehernya, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Junior yang berbeda penjara dengan Gotti melihat berita kematian ayahnya itu dari berita di televisi. Ia sangat sedih. Pada saat pemakaman, banyak orang yang bersedih dan memberikan penghormatan terakhir untuk Gotti. Masyarakat mencintai Gotti karena ia tidak pernah melukai warga sipil dan banyak membantu warga. Bahkan menurut mereka, pada saat dia di penjara, kejahatan justru semakin meningkat. Setelah 5 kali persidangan dan dengan pertimbangan keadilan, akhirnya Junior dibebaskan. Istri dan anaknya senang mendengar itu, lalu Junior memilih untuk meninggalkan kehidupan mafianya demi kebahagiaan keluarganya. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana alur ceritanya? Apa ada yang mau jadi bos mafia juga? Wah, janganlah ya. Meskipun dalam kisahnya Gotti adalah gangster atau mafia yang baik menurut beberapa orang, tetap saja ada beberapa tindakan kriminal yang dia lakukan. Jadi tak perlu menjadi seorang Gotti. Kita semua bisa berbuat baik kepada semua orang dengan apa yang kita bisa atau kita miliki saat ini. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Thank you guys, bye.